Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita sebagai orang beriman, perlu untuk disadari bahwa kehadiran setiap pribadi dan makhluk ciptaan memiliki maksud dan tujuan seturut rencana Allah, dan semuanya demi sebuah keselamatan dan kebaikan. Tetapi apakah kita menyadarinya dan melakukan apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga kami semakin mengenal dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus Putramu, di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, bagi Anda, saya, serta kita semua yang senantiasa mau dengan tulus dan ikhlas menghidupi dan menghayati apa yang kita imani, maka di hati Anda, hati saya, hati kita semua orang beriman telah terbit cahaya dalam kegelapan, yaitu Tuhan yang Maha Rahim, Sang Penyayang yang Maha Adil, senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Jika kita senantiasa mau menjadikan Allah Sang Juru Selamat tetap tinggal dan menjadi andalan yang membimbing persiaran hidup kita, barang siapa percaya kepada Anak Allah, Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Dan barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat dari surat pertama Rasul Yohanes yang disampaikan kepada Anda dan saya pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa membagikan sesuatu yang tidak kita hidupi dan kita berikan. Maka tidak heran ketika banyak orang mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi hanya karena ingin dilihat beriman dan memiliki agama dan rajin untuk berdoa, maka perbuatannya pun akan menjadi sia-sia karena mereka tidak melakukan apa yang diimani. Mungkin Anda dan saya serta kita semua pernah melakukan hal yang serupa. Tetapi hari ini kita ditantang untuk menjadi anak-anak terang, maka kita harus melakukan segala sesuatunya di dalam ketulusan, keikhlasan yang didasarkan pada cinta kasih Allah, karena Allah kita adalah kasih. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil pada hari ini, Yesus mengulurkan tangan kepada si kusta dan mentahirkannya. Kita tahu pada zaman bangsa pilihan, mereka yang terkena kusta dinajiskan, dikucilkan, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi hari ini kita melihat, mendengarkan, dan membaca sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci Lukas, bahwa Tuhan menyembuhkan, melenyapkan penyakit kustanya. Ia mengulurkan tangannya dan memberikan pepulih. Dan Yesus meminta, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka.
Tuhan sudah mengulurkan tangan yang memulihkan. Tuhan sudah mengulurkan tangan yang menyembuhkan. Tuhan sudah mengulurkan tangan yang memberikan kedamaian. Tetapi seringkali kita yang menerima uluran itu, yang sudah disucikan, ditahirkan, dan kembali berdamai, seringkali sulit melakukan hal yang serupa. Seringkali kita melakukan pembelaan. Anda dan saya serta kita semua mengatakan kita ini bukan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan teladankan pada hari ini. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam nama Tuhan. Mengapa kita memutus menjadi penghalang akan berkat Allah yang melalui kita untuk sesama kita? Melalui rahmat pengampunan, melalui rahmat pertolongan, melalui rahmat apresiasi, sesuatu yang mahal di dalam kehidupan kita. Ya, terkadang ketika orang yang kita benci, orang yang kita anggap sebagai saingan berhasil, lantas kita tidak memberikan apresiasi, tetapi justru mencari cara bagaimana menjatuhkan orang itu. Dan ketika kita sukses, Anda dan saya serta kita semua seringkali membanggakan diri dan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah membuat segala sesuatunya sungguh terjadi di dalam hidup kita. Beranikah kita senantiasa bersyukur atas rahmat Tuhan, rahmat kesembuhan, rahmat kedamaian, rahmat sukacita yang sudah Tuhan berikan, dengan kita tetap bersikap sebagai anak-anak terang yang menghantarkan banyak orang menuju pada sang terang sejati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Orang beriman selalu memiliki pengharapan dan pengertian akan maksud kehadirannya di dunia. Ia tidak menggerutu, ia tidak mengutuki Tuhan, tetapi bersyukur, senantiasa tekun belajar, dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.